Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Bagaimana kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat di dalam belajarnya. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban dan pembahasan ilmu pengetahuan sosial atau IPS kelas 7. Halamannya adalah halaman 63 sampai dengan halaman 65. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap channel ini, sehingga channel ini bisa berkembang dengan lebih baik, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan semua informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 63. Bagian B, bagian esai. Petunjuknya adalah jawablah soal-soal berikut secara jelas, benar, dan ringkas. Nomor 1. Bagaimana pendapat kalian mengenai pentingnya mempelajari sejarah keluarga? Jawabannya adalah mempelajari sejarah keluarga merupakan hal yang penting karena mempunyai banyak manfaat, yaitu A. Mengetahui peran dan cara bersikap terhadap anggota keluarga lain. B. Menjaga hubungan baik sesama anggota keluarga. C. Menyadari bahwa kita tidak sendiri. D. Menghindari terjadinya sifat individualistik. Selanjutnya pertanyaan yang nomor 2. Hitunglah skala peta jika diketahui jarak desa R dengan desa M adalah 20 km. Sedangkan jarak di peta sama adalah 4 cm, maka jawabannya skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Perhatikan jarak pada peta adalah 4 cm dan jarak sebenarnya adalah 20 km. Maka satuannya kita rubah dulu menjadi satuan cm, sama dengan 4 cm dibagi 20 km sama dengan 2 juta cm. Kemudian masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan angka 4, maka hasilnya adalah 1 cm dibagi per 500.000 cm. Jadi skala peta tersebut adalah 1/500.000. Soal nomor 3. Perhatikan bacaan berikut. Ini rencana pembangunan tol Yogyakarta-Bawen, daftar daerah yang dilewati serta target pengerjaannya. Perjanjian pengusahaan jalan tol dalam kurung PPJT dan perjanjian penjaminan proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen resmi ditandatangani pada Jumat 13 bulan 11 2020. Jalan tol ini akan terhubung dengan jalan tol Semarang-Solo dan jalan tol Solo-Yogyakarta YIA Kulon Progo dan membentuk segitiga emas yang dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah khususnya Yogyakarta, Solo, dan Semarang dalam kurung Joglo Semar. Konsep Joglo Semar sudah lama dirancang. Melalui pembangunan jalan tol ini diharapkan pariwisata tidak hanya berkembang di satu wilayah, tapi juga wilayah lain. Semua terkoneksi oleh jalan tol. Masyarakat juga mendapat banyak manfaat. Tol Yogyakarta-Bawen akan dilengkapi dengan terowongan yang lokasi potensialnya terdapat di antara Ambarawa dan Temanggung. Terowongan dibangun karena tidak ingin merusak kawasan Banaran yang sejuk serta destinasi wisata dengan produk unggulan kopi. Sumbernya adalah jogja.tribunnews.com. Selanjutnya, berdasarkan informasi di atas, jelaskan dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen terhadap interaksi antar wilayah tersebut. Maka jawabannya adalah pembangunan jalan tol ini Yogyakarta-Bawen dapat berdampak pada interaksi wilayah di sektor pariwisata yang akan semakin berkembang, terutama wilayah di sekitar karena terkoneksi oleh jalan tol. Selanjutnya pada halaman 64. Perhatikan bacaan berikut soal nomor 4. Ancaman perilaku konsumtif di tengah pandemi corona. Merebaknya virus corona berdampak besar tidak hanya dalam bidang kesehatan tetapi juga berdampak pada perekonomian, termasuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pembelian barang atau jasa.
Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas, bahkan aktivitas berbelanja juga banyak dilakukan dari rumah melalui belanja online. Peluang ini tidak disia-siakan oleh perusahaan e-commerce atau biasa disebut juga online shop. Online shop berlama-lama menawarkan berbagai kemudahan dan berbagai produk menarik pada konsumen seperti diskon, cashback, dan bonus pembelian. Berbagai produk menarik yang ditawarkan dapat membuat kita selaku konsumen menjadi gelap mata sehingga menjadi konsumtif, berbelanja berlebih di luar batas kebutuhan. Godaan konsumtif makin besar karena di rumah kita memiliki banyak waktu untuk membuka-buka situs belanja online yang membuat kita makin terpapar dengan berbagai program yang ditawarkan. Seringkali orang-orang yang berperilaku konsumtif sampai harus terjebak hutang demi menutupi gaya hidupnya, harus berurusan dengan pihak penagih hutang, terjebak dalam gaya hidup materialistis dan hedonisme sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Sebagai konsumen tentunya kita harus lebih bijaksana agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif. Jangan sampai ketika suatu saat virus corona mereda muncullah virus baru yang bernama virus konsumtif. Jadi mari bekerja, belajar, beribadah, dan berbelanja bijaksana dari rumah. Mika Kurniawati, SPSI MM, dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara. Nomornya adalah money.kompas.com. Selanjutnya pada halaman 65, pertanyaannya adalah mengapa perilaku konsumtif bisa terjadi di tengah pandemi COVID-19? Agen sosialisasi apa yang dapat mempengaruhi perilaku konsumtif tersebut? Maka jawabannya, perilaku konsumtif yang terjadi di masa pandemi disebabkan karena banyak online shop yang menawarkan berbagai promosi menarik pada konsumen, seperti potongan harga dan bonus pembelian. Agen sosialisasi utama yang mempengaruhi yaitu media massa. Soal nomor 5. Perhatikan bacaan berikut. Pelajar Bandung deklarasi anti nyontek di UN. Deklarasi anti nyontek diperdengarkan oleh pelajar SMA se-Bandung di depan gedung Sate pada Jumat 13/4 sore. Meskipun deklarasi tersebut sempat terhambat dengan turunnya hujan deras, tetapi hal itu tidak menghentikan niat mereka untuk menjunjung kejujuran dalam ujian nasional. Sekitar 20 pelajar SMA sekota Bandung ikut mendukung deklarasi yang mereka sebut Mantap GAN. Mantap GAN adalah singkatan dari Mandiri Terpercaya Gerakan Anti Nyontek Pelajar Nasional. Di aksi ini kami tidak memaksa seluruh siswa di Indonesia untuk tidak mencontek, namun kami hanya mengingatkan mencontek adalah cikal bakal dari korupsi, ujar koordinator Mantap GAN Fadli Akbar. Sementara itu Fadli menjelaskan bahwa meskipun banyak sekali tawaran SMS jawaban ujian nasional, tetapi hal tersebut tidak menggoyahkannya. Semua tergantung dari sikap dan komitmen kita. Kalau kita kerja secara jujur pasti tidak ada rintangan yang kita takuti, tegasnya. Nomornya adalah www.republika.co.id. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian tentang aksi deklarasi anti nyontek? Maka jawabannya, saya mendukung dan setuju dengan aksi deklarasi anti menyontek. Perbuatan curang tersebut telah melanggar nilai kejujuran atau kebenaran. Apa yang akan kalian lakukan jika ada teman yang berbuat curang dan ingin mengajak kalian berbuat curang ketika ujian sekolah? Saya akan menolak dengan tegas dan mengingatkannya secara pribadi bahwa perbuatan curang tersebut merupakan perbuatan tercela dan merugikan diri sendiri dan orang lain. Demikianlah video pembahasan untuk IPS kelas 7 halaman 63 sampai dengan 65. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.